Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Terlebih dahulu guru kita Ustadz Aminur Baiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana pagi kabarnya? ini, sehat Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Masih ngantuk Ustadz? Insya Allah enggak. Enggak ya? Masya Allah. Kita doa, kita minta agar pemirsa mendukung ya para host ini agar tidak ngantuk. Baik. Caranya gimana Ustadz? Ketik rek gitu Ustadz. Ketik rek. Masya Baik, Allah. Ustadz, ini judulnya itu benda milik umum Ustadz. Nah, Nah, mungkin pemirsa ini belum tahu juga mau bahas apa gitu kan. Kita awali dengan ini Ustadz, dengan satu kasus mungkin Ustadz. Nggak tahu apakah kasus ini akan dibahas tercakup di hadis atau tidak gitu Ustadz. Di masyarakat itu kita tahu yang namanya jalan itu kan milik umum Ustadz. Iya. Jalan milik umum. Terus gimana kalau misalkan nanti ada tetangga punya mangga, punya rambutan, itu kan biasanya ada yang ke jalan Ustadz. Apa namanya, buahnya itu Ustadz. Apakah begitu dia ngarah ke jalan otomatis wah ini jadi benda milik umum gitu Ustadz? Iya. Mungkin nanti akan singgung itu atau tidak Ustadz kira-kira? Atau apa manfaatnya kita tahu Ustadz belajar tentang benda milik umum kira-kira? Termasuk juga misalnya ada pohon yang dia menjulur ke tanah kita, terus ada buahnya, itu buah milik siapa itu? Itu milik kita atau milik dia Ustadz? Milik kita yang punya tanah atau milik dia yang punya pohonnya? Nah itu kurang tahu Ustadz. Nanti dibahas insya Allah. Baik. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi pembahasan tentang benda milik umum ini berkaitan dengan hukum mentransaksikan barang di mana barang itu adalah hak bersama, sehingga kaum muslimin punya kesempatan untuk mengakses barang itu, maka tidak boleh salah satu pihak menguasainya lalu kemudian menjualnya ya kepada masyarakat, padahal semua orang punya hak untuk mengaksesnya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan al-muslimuna syuraka'u fi thalath. Muslim itu bersekutu, artinya memiliki bersama dalam 3 hal. Kemudian beliau sebutkan al-ma, air, kemudian al-kala, rerumputan, dan yang ketiga adalah an-nar, api. Sehingga ketika barang-barang seperti ini, benda seperti ini yang ada di tanah milik negara atau di wilayah yang itu tidak bertuan, maka tidak boleh siapapun untuk mengkaplingnya, kemudian apa yang ada di situ dia jual ke orang lain, tidak boleh. Sehingga siapapun harus memberikan izin kepada siapapun untuk mengakses dengan cara mengambilnya atau dengan cara apapun. Wallahu a'lam. Sehingga ini akan memberikan kita pemahaman ada beberapa objek di bumi ini yang nggak boleh ditransaksikan. Kalau itu ditransaksikan, maka jadinya bentuk pelanggaran. Nah, mungkin cukup sudah dapat gambaran sedikit Ustaz. Baik. Kita coba baca hadisnya. Kita baca hadisnya dulu. Dan nampaknya kita melompati 2 hadis ya. Kalau saya lihat di urutan Bulughul Maram ada hadis 11 dan ada hadis 12. Berarti ini yang ke-13 Ustaz. Yang sekarang ke-13. 11 dan 12 berbicara tentang Ummul Walad. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa Ummul Walad tidak kita bahas. Kita kembalikan ke materi ini. Masya Allah. Jadi ada 2 hadis yang tidak kita baca berkaitan dengan Ummul Walad. Ummul Walad itu budak perempuan yang sudah digauli oleh tuannya, kemudian melahirkan anak dari tuannya. Keberadaan budak ini namanya Ummul Walad. Maka anak yang sudah dia lahirkan, baik masih hidup maupun sudah meninggal, menyebabkan status Ummul Walad ini tidak boleh diperjualbelikan. Dan nanti konsekuensinya, ketika tuannya mati, tuannya meninggal dunia, maka Ummul Walad otomatis merdeka. Makanya tidak boleh ditransaksikan. Kalau dia dijual ke orang lain,
nanti jadinya nggak ada peluang untuk merdeka. Sehingga Ummul Walad ketika sudah melahirkan anak dari tuannya, maka dia bertahan sebagai budak tuannya tadi, sampai ketika tuannya mati, maka budak ini otomatis merdeka. Nah, kita tidak bahas itu karena permasalahan perbudakan mungkin di masyarakat kita jarang yang berkepentingan ya untuk saat ini. Nah, Tapi kalau orang Melayu bilang budak itu anak kecil tuh. betul ya. Budak-budak. Budak-budak comel. Iya. Kecil yang lucu. Oh gitu. Masya Allah. Baik Ustaz, kita mungkin langsung ke hadis yang berkaitan dengan tema Ustaz. Silakan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma' rawahu Muslim wa zada fi riwayatin wa an bai'i dirabil jamal. Sekalian diterjemahkan Ustaz. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul melarang untuk memperjualbelikan kelebihan air, riwayat Muslim, dan ditambahkan dalam riwayat atau redaksi yang lain, Rasul juga melarang jual beli dirab. Dirabul jamal artinya sperma unta. Oke. Dan Rasul juga melarang untuk memperjualbelikan sperma unta. Nah, alhamdulillah. Baik. Kita akan membahas hadis ini dengan berbicara sesuatu yang menjadi milik umum. Sekarang coba saya bacakan dulu keterangan yang disampaikan oleh Al-Amir As-Sun'ani dalam Subulus Salam. Beliau rahimahullah mengatakan, wal haditsu dalilun ala annahu la yajuzu bai'u ma fadula minal ma' an kifayati sahibihi. Hadis ini merupakan dalil tidak boleh menjual sisa air yang melebihi dari kecukupan pemiliknya. Qala ulama, para ulama mengatakan gambarannya sebagai berikut. Ada air yang keluar dari tanah seseorang. Air yang nyumber dari tanah seseorang. Maka dia bisa menggunakan air itu untuk minum, kemudian dia bisa gunakan untuk mengairi sawahnya. Tsumma yafdul, ternyata air itu masih sisa. An kifayatihi, melebihi dari kebutuhannya. Nah, ketika sisa dan melebihi dari kebutuhannya, falaisa lahul man'u, dia tidak boleh menghalangi orang lain untuk mengambil air tersebut. Demikian pula ketika ada orang yang menggali tanah yang menjadi miliknya, yujma'u fihal ma', lalu tanah itu dijadikan sebagai tampungan air. Digali ya, akhirnya ketika hujan atau apa, air itu jadi nampung di situ. Au hafara bi'ran fayasqi minhu, atau dia menggali sumur, kemudian dia minum darinya. Jadi ada 3 kondisi yang disebutkan dalam hadis ini, yang disebutkan dalam keterangan As-Sun'ani. Yang pertama, air yang keluar sendiri dari tanah seseorang. Yang kedua, dia gali tanah, kemudian galian itu jadi tampungan air. Yang ketiga, dia gali sumur. Semua yang keluar air dari 3 usaha ini dan melebihi dari kebutuhannya, maka dia dilarang untuk menghalangi orang lain dalam mengambilnya. Wa dhahirul hadis yadullu ala annahu yajibu alaihi badlu ma fadula an kifayatihi lusyurbin au tuhurin au saqi zar'in. Zahir hadis menunjukkan bahwa wajib bagi pemiliknya untuk memberikan sisa air yang melebihi dari kebutuhannya, baik untuk diminum, untuk bersuci, maupun untuk pengairan ladang. Baik itu berada di tanah yang mubah atau tanah yang menjadi miliknya. Wa qad dhahaba ila hadzal umum Ibnu Qayyim. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim fil Hadyi, dalam kitabnya Al-Hadyi, maksudnya adalah kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Kemudian waqala, dan beliau mengatakan,
diperbolehkan untuk masuk tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain, ardul mamlukah, tanah orang, li'akhdhil ma'i wal kala, untuk mengambil air di tanah itu dan mengambil rerumputan di tanah itu. Li'anna lahu haqqan fi dzalika, karena orang ini punya hak untuk mengaksesnya. Wala yamna'uhu istimalu milkil ghair, dan tidak boleh dihalangi untuk menggunakan milik orang lain yang bentuknya seperti ini. Karena tadi kita sampaikan, al-muslimuna syuraka'u fi thalath. Muslim itu bersekutu, artinya memiliki bersama 3 hal, al-kala' wal ma' wan nar. Rumputan, air, dan api. Waqala, dan beliau mengatakan, innahu nassu Ahmad ala jawazir ra'i bi ardi ghairi mubahin lira'i. Imam Ahmad menegaskan bahwa diperbolehkan bagi pengembala kambing untuk membawa kambing gembalaannya di tanah milik orang lain. Ya. Lira'i, bagi si pengembala ini. Li'annahu laisa man'uhu minad dukhul, bal yajibu alaihi tamkinuhu. Karena pemiliknya tidak punya hak untuk melarang dia masuk, bahkan wajib memberikan izin bagi orang ini untuk masuk. Wa yahrumu alaihi man'uhu falyatawaqqafu dukhuluhu alaihi al-idhn. Karena haram untuk dilarang, maka masuk ke tanah itu la yatawaqqaful idhn. Tidak harus nunggu izin. Tidak harus nunggu izin. Li'annahu laysa lahu man'uhu minad dukhul. Wa inna ma yahtaju ila al-idhni fi dukhul fi ad-dar idza kana fiha sakanun liwujubil istidzan. Yang wajib untuk minta izin adalah kalau masuk rumah yang di situ ada orang yang tinggal di dalamnya, sebab ada ajaran yang mewajibkan untuk minta izin. Amma idza lam yakun fiha sakan, faqad qala ta'ala laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'ul lakum. Adapun kalau tidak ada yang tinggal di dalamnya, maka Allah Ta'ala telah tegaskan, tidak ada dosa bagi kalian untuk masuk ke dalam rumah yang tidak dihuni. Dan kamu punya kepentingan di rumah itu. Baik, jadi beliau menyampaikan di sini, ya, kalau ada orang mau mengakses sesuatu yang diizinkan oleh syariat untuk diambil, contohnya apa? Rumput, air, maka tidak perlu minta izin kepada pemiliknya, pemilik lahan. Dan wallahu alam, seperti kampung kerajaan ini kan kanan kirinya sawah, ya, sehingga tradisi di tempat ini, di kampung ini, kalau orang mau merumput itu tidak harus minta izin kepada pemilik sawah. Wallahu alam, yang ngajari mereka siapa? Tapi itu sudah menjadi hal yang umum bahwa warga di sini kalau mau cari rumput, ada namanya galengan, ya, pematang sawah, ya. Pematang sawah ini kan tempatnya rumput. Kalau di tengah rumput tidak boleh, sebab ini untuk tanaman yang produktif. Orang ngambil rumput di pematang ini bebas, baik pematang bagian kanan maupun kiri, karena pematang itu kan masuk wilayah pemilik lahan, dan itu tidak perlu minta izin. Termasuk juga misalnya selesai panen, ya, model panen di tempat kita itu kan diani-ani, tahu ani-ani? Tahu. Apa itu? Untuk alat untuk misahin padi sama batang itu. Oh, bukan ya? Bukan. Terus apa? Untuk motong itu ya? Iya. Jadi proses ani-ani itu ketika sudah layaknya panen, ibu-ibu pada nyerang sawah, terus ngambili bagian yang ada bulir padinya. Ditinggalkanlah kurang lebih setinggi lutut, ya, atau setinggi paha, berupa pokok dari pohon padi. Lah ini kadang diambil orang untuk pakan sapi. Itu udah bebas. Siapapun mau ngambil silahkan. Dan nggak perlu minta izin kepada pemilik. Sehingga sudah menjadi hal yang membudaya di masyarakat dalam masyarakat petani, di lingkungan petani,
siapa yang mau mengakses lahan orang lain untuk mengambil sesuatu yang dianggap menjadi milik umum tidak perlu izin. Dan itu sejalan dengan hadis yang kita baca. Sehingga mungkin bagi sebagian teman-teman merasa aneh, masuk tanah orang kok nggak perlu izin. Di tempat kita biasa. Dan itu sudah jadi budaya, jadi tradisi. Sehingga Anda mau masuk ke lahan orang lain ngambil sumur, ngambil air, itu nggak perlu minta izin. Ada sumur di situ. Yang penting tidak ada bangunan yang menutupi ya. Kalau ada bangunan yang menutupi dan sumur itu di dalam rumah, ya tidak boleh untuk dibatasi. Wallahu alam. Kemudian kata As-San'ani, wa man ihtafara bi'ran aw nahran fa huwa ahaqqu bima'ihi. Siapa yang menggali sumur atau yang membuat parit, maka dia yang lebih berhak terhadap airnya. Tapi dia tidak boleh menghalangi al-fadlah yang sisa an ghairihi, ya, dari orang lain. Baik kita katakan bahasanya air itu adalah hak bagi yang menggali, atau la milka, atau tidak punya pemilik sama sekali. Kama huwa qaulu jama'atin min ulama, sebagaimana ini adalah pendapat sekelompok ulama, au qulna huwa milkun, atau air itu milik orang lain. Fa inna alaihi badlul fadlah, maka karena dia wajib untuk memberikan sisanya kepada orang lain. Baik. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ada orang yang bertanya, "Ya Nabi Allah, masyai'ul ladzi yahullu man'uhu?" Qala al-ma'. Ada orang bertanya, "Wahai Nabi, apa sesuatu yang la yahillu man'uhu?" Yang tidak boleh untuk dilarang orang lain mengambilnya? Qala, jawab Nabi SAW, air. Qala Nabiullah, masyai'ul ladzi la yahillu man'uhu? Apa yang dilarang untuk dicegah? Qala al-milh. Lalu beliau bersabda, garam. Wa afada anna fi hukmil ma'i wal milh wa ma syakalahu mithluhu al-kala wa man sabaqa bidawabihi ila ardin mubahatin fiha ushbun fa huwa ahaqqu bi ra'iyatihi ma damat fihi dawabuhu fa idza kharajat minhu falaysa lahu bai'uhu. Dari sini disimpulkan mengenai hukum air, kemudian garam, dan yang sejenis dengannya termasuk al-kala, rerumputan. Maka siapa yang lebih dulu masuk ke dalamnya, dia boleh memanfaatkannya dengan membawa gembalanya selama masih ada di situ. Kemudian ketika dia keluar, maka tempat itu tidak boleh dia jual. Itu jadi milik umum. Wallahu a'lam. Ustaz, Baik. kalau misalkan dia melarang dosa enggak, Ustaz? Jadi kalau misalkan ini dia punya lahan, kalau kita di Riau itu kan biasanya pekarangan itu luas, Ustaz. Jadi ya modelnya lumayan luas-luas itu. Artinya kan ada peluang rumput tumbuh dan seterusnya. Mungkin dia enggak punya kambing, Ustaz. Dia enggak punya kambing, tapi tetangganya yang punya. Dia nggak seneng aja gitu kalau tetangga datang, "Bu, saya minta rumputnya ya," atau kemudian dia datang ngarit di area lahannya gitu. Itu dosa nggak, Ustaz? Yang punya lahan, kalau misalkan dia kayak ngelarang, udah pokoknya nggak boleh aja gitu. Dia nggak pakai juga sih sebenarnya. Cuman mungkin dia kurang nyaman kalau ada orang kayak masuk ke area ataupun ke pekarangan Wilayah dia gitu. Wallahu alam. Sampai tahap dosa atau hanya makruh atau bagaimana? Wallahu alam. Kalau di sini yang disampaikan oleh As-San'ani, la yahillu, tidak halal. Berdasarkan riwayat Abu Dawud tadi, la yahillu man'uhu, tidak halal untuk dilarang. Sehingga seharusnya ya dia diizinkan, nggak boleh dilarang. Karena dia nggak memanfaatkan. Baik. Artinya itu lebih dari kebutuhannya. Dia yang lebih berhak. Silakan kau manfaatkan. Sudah? Kebutuhan saya sudah cukup, masih sisa, berikan kesempatan orang lain. Lain halnya kalau sudah al-mahruz artinya dijaga, dan yang dimaksud di sini adalah sudah diberikan treatment tertentu, dikemas dan seterusnya.
Fil asqiya wad dzuruf fa huwa mukhassasun min dzalika bil qiyasi 'alal hatab. Adapun benda-benda di atas, kalau kemudian sudah dirawat, dikasih treatment tertentu, maka dia menjadi benda milik pribadi. Dan ini dikiaskan dengan kayu bakar. Nabi SAW mengatakan, li'ayyakhudha ahadukum hablan fayakhudhu khuzmatan min hatabin fayabi'u dzalika fayakuffu biha wajhahu khairun lahu min ayyas 'alan nas. U'tiya ammunia. Ada orang yang membawa seutas tali lalu dia naik, dia pergi ke bukit-bukit, kemudian nyari kayu bakar, kemudian dia ikat, lalu dia gendong untuk dia jual. Itu lebih baik daripada dia harus meminta-minta. Ada yang ngasih dan ada yang nggak ngasih. Nah, di sini coba kita lihat, Nabi SAW membolehkan menjual apa? Kayu bakar tadi. Padahal kayu itu kalau masih berada di hutan, nggak boleh dijual. Misalnya begini. Hutan wilayah titik ini saya kasih tanda ya, kayu, saya tanda kayu. Baik. Wilayah ini milik saya. Ngambil kayu di sini, ngambil ranting di sini, wajib beli ke saya. Bayar ke saya. Ini nggak boleh. Karena ini milik umum. Sehingga tidak boleh dibatasi. Wallahu a'lam. Maka demikian pula misalnya, ada orang datang ke sumber air. Lalu dia ngambil air di situ sebanyak-banyaknya. Terus dikemas, jadilah air kemasan. Ini boleh nggak Pak jual air kemasan kayak gini? Boleh. Kenapa? Li'annahu mahrus. Karena dia sudah di treatment tertentu. Ketika dia sudah di treatment tertentu, berarti jadi milik pribadi. Wallahu a'lam. Berarti biar nggak ribet, Zat. Nanti yang punya air banyak dimasukin aja ke jerigen-jerigen gitu saja. Nanti kemudian ayo yang mau beli gitu ya. Itu Bisa. lebih aman saja. Bisa. Karena dia sudah disendirikan. Tapi kalau masih di tempat sumbernya, dia nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Ini ada satu pertanyaan yang terkait tadi dengan milik umum, Ustaz. Tadi kan sempat di statement kan di awal, kalau milik umum kita tidak boleh menghalangi orang dan semua berhak memiliki akses. Saya jadi teringat ini, Ustaz. Kasus kalau nggak tahu ya di Jogja ya. Kalau di tempat saya itu cukup banyak, Ustaz. Kalau ada orang mau walimah, Ustaz, itu jalan raya ketutup itu, Ustaz. Bahkan jalan lintas kabupaten, Ustaz. Jadi 2 jalur itu, satu jalur satu arah gitu ya. Itu begitu nanti misalkan ada warga yang walimah, itu jalur jalan lintas ditutup, Ustaz. Di sini pasang drum, udah. Dia pakai walimah di situ. Akhirnya apa? Ya kita akan masuk ke jalur kanan, tahap melawan arah, nanti baru balik lagi ke jalur gitu. Nah, apakah hal ini juga bagian dari pembahasan, Ustaz? Kalau misalkan kayak kita mau walimah daripada sewa gedung, karena memang kalau di kampung ini kayak itu suatu hal yang aneh, Ustaz, kalau kita pakai nyewa gedung itu kayak kesannya orang kaya gitu ya. Nah, jadi solusinya adalah kalau lahannya sempit, pinjam jalan, Ustaz. Jadi jalannya tutup gitu. Nggak tahu kalau di sini ada yang gitu juga anak muda. Nah, kalau seperti itu gimana tuh kira-kira? Saya pernah bahas ini di buku saya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Berkaitan dengan pemanfaatan jalan atau wilayah milik umum. Ada keterangan Ibnu Qudamah yang cukup bagus yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Jadi perlu dibedakan antara memiliki, menguasai, dan memanfaatkan. Beda ya tiga ini ya. Kalau memiliki gimana? Dia memiliki artinya dia punya hak 100% dan boleh untuk menjual karena dia memiliki. Kalau menguasai, belum tentu dia memiliki, tapi dia bisa mengendalikan. Kalau memanfaatkan, ya sebatas menggunakan, tapi dia tidak berhak menguasai atau memiliki. Baik. Kemudian, untuk fasilitas milik umum, dari 3 ini yang boleh dilakukan yang mana? Memakai. Memanfaatkan. Iya, memanfaatkan. Sedangkan memiliki dan menguasai tidak boleh. Maka Anda terhadap fasilitas umum hanya boleh memanfaatkan, tapi tidak boleh memiliki atau menguasai.
Begitu ya. Baik. Sekarang bentuk memanfaatkan itu gimana, Pak? Bentuk memanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Jalan itu fungsinya adalah untuk lewat, lalu lintas. Maka memanfaatkan jalan adalah menggunakannya untuk lalu lintas. Sehingga memanfaatkan yang hukumnya boleh, itu dilakukan oleh seluruh manusia. Misalnya ya, saya pakai kendaraan, di depan saya ada kendaraan. Kita sama-sama memanfaatkan. Saya nggak boleh dong, kalian minggir semua, saya mau ngebut. Loh, kenapa nggak boleh, Pak? Ya kan semua punya hak yang sama memanfaatkan. Begitu ya. Semua punya hak yang sama memanfaatkan. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Boleh nggak jalan itu dimanfaatkan untuk walimah? Sehingga ditutup dalam rangka untuk penyelenggaraan walimah. Seperti ini kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Lihat bagaimana urfnya di masyarakat. Oh, urf masyarakat sini membolehkan. Yang itu bisa jadi berbeda dengan urf masyarakat yang lain. Di Jakarta, namanya nikah itu pasti sewa gedung. Nggak boleh di jalan. Itu Jakarta. Kalau di Jogja, masih banyak lahan yang luas. Sehingga orang ketika walimah, mereka walimah di jalan. Di lahannya sampai meluber ke jalan. Dan itu umum di Jogja. Di daerah Lamongan juga sama seperti itu. Maka yang seperti ini kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Kalau urfnya mengizinkan, nggak masalah. Tapi kalau urfnya tidak mengizinkan, ya pada asalnya dia tidak boleh melakukan seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau di kampung kayaknya nggak ada masalah sih. Nah, kalau di kampung kan urfnya penggunaan jalan untuk walimah itu hal yang mubah. Jadi ya sudah sama-sama tahu aja ya, Yeah. ada orang pesta, udah kita lewat jalan lain gitu. Bisa. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Mungkin kita ke sesi tanya jawab atau ada Tadi yang kita belum bahas ya. Coba pemirsa. Robil Jamal tadi. Bukan. Kalau ada pohon yang Iya. menjulur keluar terus berbuah, itu milik siapa buahnya? Milik umum atau masih punya yang Punya pohon. gitu? Ya. Coba kita tanyakan ke pemirsa ya. Boleh, Ustaz. Baik. Ya, pemirsa, mungkin kita coba interaktif di kolom chat. Ini tadi ada kasus yang disampaikan di awal. Boleh mencoba untuk memberikan jawaban, di mana kasusnya adalah seseorang memiliki pohon, lalu pohon itu sebagian dahannya atau rantingnya mengarah ke jalan, ya, di mana kita tahu jalan ini kan tadi milik umum. Nah, apakah kemudian buah, dahan, ranting, tangkai yang mengarah ke jalan itu juga sudah berubah status menjadi milik umum? Sehingga kalau kita lagi naik motor nih, tiba-tiba ada pohon mangga, berhenti bentar, masukin ke plastik gitu kan ya. Karena ini sudah milik umum gitu. Atau ada rambutan, ya sudah kita berhenti saja di jalan karena ini tangkainya, dahannya sudah masuk ke jalan, di mana jalan tadi milik umum, ya sudah kita potong. Kalau kemudian nanti tuannya marah, Pak, ini pohon sudah masuk ke jalan, jalan milik umum, berarti buah juga milik umum. Nah, apakah seperti itu atau bagaimana? Mungkin bisa dicoba chat atau di kolom komentar, barangkali ada yang ingin berkontribusi dan ikut menjawab. Baik, kita tunggu. Baik, Ustaz. Jeda dulu ya. Baik, itu case-nya, dan nanti setelah beberapa saat kita akan lihat lagi ya tanggapannya. Namun sebelum masuk ke interaktif, sesi tanya jawab dan juga kita lihat jawaban, kita break sejenak dengan jeda berikut ini. Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng ANB bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 29,9 juta untuk quart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska As-Safa atau Staraf di Mekah, Hotel Concordar Al-Khair Staraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 9090 4331. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Nah, bagaimana kabarnya Mas Mitro? Alhamdulillah baik Ustadz. Gimana Ustadz kabarnya?
Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Lagi puasa seperti ini, sedang apa Mas Mitra? Oh biasa Ustaz, puasa gini tetap baca-baca buku lah. Masya Allah. Ngisi waktu luang. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Amin Ustaz. Nah ini, saya ada hadiah spesial buat Mas Mitro. Masya Allah. Apa itu Ustaz? Hampers lebaran bersama ANB. Nah ini silahkan. Oh, Id Mubarak, lebaran penuh berkah bersama ANB. Masya Allah. Boleh saya buka Ustaz? Silahkan. Masya Allah, saya buka ya Ustaz. Waduh, penasaran di sini. Wah, Masya Allah, isinya ada sarung, Masya Allah, sama baju Ustaz. Wah, ini sesuai nih. Wah, senenganku nih ini. Wah, lah, Masya Allah. Wah, aku apik kaya ngene, Masya Allah. Wes. Buat saya ini Ustaz. Betul. Masya Allah, terima kasih ya Ustaz. Langsung bisa tak pakai ya Ustaz ya? Oh monggo. Langsung tak pakai ya Ustaz. Gimana Ustaz? Udah tak pakai nih, tambah ganteng tuh saya. Makin ganteng Mas Mitro. Masya Allah, jelas. Tapi ya bu ini dilepas dulu. Loh, jangan. Biar semua orang tahu kalau baju saya baru ya, enggak tak lepas memang sengaja nih Ustaz. Biar pada pengen loh, terus beli, ya tak? Betul. Baik Mas Mitro, saya izin pamit dulu. Ya Ustaz. Dan semoga hadiahnya bermanfaat. Ya. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Besok kalau ada hadiah lagi, kabar-kabar lagi ya Ustaz. Insyaallah. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812 7111 1241. Baik para pemirsa yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sekarang masuk ke sesi interaktif dan tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bergabung melalui telepon bisa menghubungi nomor 0812 44 3344 atau mengirimkan pesan melalui WA di nomor 081 221 5678890. Dan juga nanti para pemirsa yang menghendaki untuk memiliki kitab Bulughul Maram nanti bisa menghubungi ANB Store. Insya Allah di sana sudah tersedia, dan supaya proses belajarnya lebih mudah dan lebih maksimal ketika menyimak penjelasan. Baik, kita mau coba bacakan pertanyaan atau mau jawab yang tadi dulu, Sob? Coba tadi ya. Di kolom chat ini terbagi 3, Ustaz. Ada khilaf nampaknya, Ustaz. Masya Allah. Pendapat satu itu mengatakan mutlak milik umum, Ustaz. Jadi pokoknya ya udah, siapapun yang lewat di jalan boleh ngambil, tidak perlu izin. Pendapat 2 itu mengatakan tetap milik si penanam, gitu, Ustaz. Artinya orang lewat tidak boleh ngambil. Dan yang ketiga, dia ambil titik tengah, Ustaz. Titik tengah dalam artian jamak antara pendapat 1 dan 2. Milik umum ini sebenarnya, tapi tetap harus izin, gitu. Jadi milik umum, tapi bukan berarti seenaknya, gitu kan. Tetap juga konfirmasi, Pak mohon izin, mangga saya ambil, rambutan saya petik, seperti itu, Ustaz. Jadi 3 pendapat. Ini mana yang rojih, Ustaz, kira-kira? Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ada hadiahnya nggak kalau jawab benar nih? Hadiahnya belum tahu ini, Ustaz. Belum tahu. Kenapa? Baik. Jadi untuk kasus pohon yang masuk ke lahan orang lain, ya, apakah kemudian otomatis pohon itu jadi milik pemilik lahan? Sebenarnya kiasnya sangat sederhana. Ada banyak barang yang kita punya, itu terkadang berada di tempat yang bukan milik kita. Sebagai contoh, misalnya, ada orang parkir mobil di pinggir jalan. Jalan itu milik umum, tapi dia parkir mobil di jalan. Kira-kira mobil di jalan ini milik siapa? Milik yang punya mobil. Milik yang punya mobil. Sehingga kita tetap sepakat ya, bahwasanya mobil yang diparkir di jalan sekalipun itu tidak kemudian serta-merta mencabut kepemilikan pemilik mobil. Demikian pula ketika kita punya motor lalu kita taruh di depan rumah atau di jalan, otomatis milik siapa? Milik yang punya motor, Ustaz. Milik yang punya motor. Andaikan
semua benda yang di jalan itu milik umum, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin di Jakarta banyak orang kehilangan mobil. Banyak orang kehilangan motor. Karena kita sering menaruh benda-benda yang kita punya di tempat milik umum. Sehingga meletakkan benda di tempat milik umum itu tidak menyebabkan benda tersebut menjadi berubah hak milik. Dipahami ya? Baik. Pohon juga sama. Tidak serta-merta ketika pohon yang ada di lahan saya terus menjulur keluar, maka kemudian pohon itu jadi milik umum. Kok bisa jadi milik umum? Wong itu cuma menjulur keluar atau menjulur ke tanah tetangganya. Maka tidak otomatis apa yang ada di pohon itu, buah yang ada di pohon itu jadi milik tetangganya. Saya pernah tinggal di sebuah kontrakan ya. Jadi pisang itu kan buahnya cuma satu tandan ya. Bawahnya itu pokok, atas buahnya pisang satu tandan. Jadi tempat kontrakan saya ini ada lahan sedikit, tapi ada pagernya. Sebelahnya itu sawah. Dan ada pohon pisangnya. Nah, pisangnya setelah gede, kemudian muncul apa ini namanya? Jantung. Nah, jantung. Jantungnya itu masuk ke tanah tempat kontrakan saya itu. Sampai akhirnya besar jadi pisang. Nah, itu kalau jadi milik saya tebang. Dek, ini utuh yang berada di bawah ini. Orangnya nggak dapat apa-apa jadinya. Karena begitu dia masuk ke lahan tempat kontrakan saya itu, utuh dia. Baik. Terus ini milik siapa? Ya tetap milik pemilik pohon pisang. Tapi ini kan di tanah saya. Keberadaan buah itu di tanah kamu tidak menyebabkan perubahan hak milik. Tidak menyebabkan perubahan hak milik, itu kata kuncinya. Nah, masalahnya ganggu dan tidak, itu kembali kepada kondisi. Ini ganggu nggak? Ganggu. Kalau ganggu silakan kau laporkan ke pemiliknya. Mobilmu ganggu, minggir, jangan di situ. Ini jalan. Bukan kemudian mobil di tempat umum ya, jadi milik umum. Enggak. Mobilmu ganggu, sudah. Sekarang tolong mobilmu dipindah. Motormu ganggu, pindah motormu. Sehingga kalau pohonmu ganggu, kau harus hilangkan bagian yang menjulur ke jalan itu, biar gak ganggu. Tapi bukan berarti bahwasanya buahnya jadi milik umum. Dipahami ya? Sehingga pembahasannya untuk pohon yang menjulur ke jalan atau ke tanah orang itu tidak menyebabkan perubahan hak milik. Tapi lebih kepada pertimbangan ini ganggu atau tidak. Kalau ganggu pindahin, kalau gak ganggu ya sesuai dengan kebijakan masyarakat, mau diizinkan atau gimana. Dan ini cukup banyak di masyarakat kita ya. Sehingga pertimbangannya adalah itu ganggu atau tidak. Wallahu a'lam. Baik, berarti tidak boleh kita buat kaidah baru saja. Gimana? Ya itu tadi. Pindah tempat itu jadi perubahan kepemilikan itu. Itu posisi barang di tempat lain itu enggak menjadi sebab untuk berpindah kepemilikan. Betul sekali ya. Kalau kemudian pindah tempat, kemudian kepemilikan jadi berubah, bisa ngerusak dunia itu. Iya. Bahaya itu saja. Iya. Baik, Masya Allah. berarti mungkin nanti para pemirsa yang melihat mangga tetangga atau rambutan julur ke jalan, nggak boleh langsung petik saja, tetap harus ketuk dulu. Iya, Izin minta dulu. izin tetangga. Karena itu bukan mangga bersama. Baik, Ustaz. Mungkin kita langsung ke penanya yang ada Boleh? di. Ini pertanyaan dari pesan WA, Ustaz. Assalamualaikum, berkaitan dengan pemanfaatan jalan untuk walimah, apa tidak termasuk menghalangi jalan? Sedangkan menghilangkan hambatan di jalan atau menghilangkan duri itu bagian dari iman. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau alasannya hanya menghalangi, mobil Anda ketika berada di jalan itu menghalangi belakangnya. Masuk nggak ini? Misalnya mobil, misalnya sebutlah ada 100 orang, semuanya bermobil, jadi ada 100 mobil. Nah, karena jalannya sempit, otomatis 100 mobil itu ketika simpangan dia harus gantian, pelan-pelan.
Sudah? Anda sebagai salah satu pembawa mobil. Saat Anda melihat seperti itu, gara-gara mobil di depan saya, jalan saya jadi pelan. Betul seperti itu ya? Baik. Boleh nggak kita nyalahin semua yang punya mobil di depannya? Kamu jangan pakai mobil ini, jangan pakai mobil, jangan pakai mobil di sini. Ini hanya saya yang boleh berak pakai mobil di sini. Loh, apa wewenang kamu menghalangi orang untuk itu? Kamu nggak punya wewenang. Sebagaimana kamu pemakai, ini juga pemakai yang memanfaatkan harus saling menghargai. Baik. Nah, kalau kita bicara penghalang, memang itu menghalangi. Cuman ketika masyarakat memberikan toleransi seperti ini, walaupun menghalangi, sifatnya sementara. Dan itu karena ada hajat umum dan masyarakat memahami dan ini diperbolehkan oleh mereka, maka silahkan dilakukan. Dan itu pun sifatnya sementara. Sehingga kalau sudah selesai ya segera dikemasi, jangan sampai ganggu orang yang lewat. Tapi kalau permanen atau dalam waktu yang terlalu lama, tidak boleh. Misalnya bikin panggung di jalan selama berapa lama ini Pak? Sebulan. Ya jangan. Itu ganggu orang. Paling kalau cuma 2 hari atau sehari, insya Allah masih ditoleransi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Karena biasanya juga kalau pesta itu kan yang hadir ya orang-orang kampung situ juga kan ya. Kurang lebih demikian. Satu Sehingga mereka juga mendapatkan keuntungan dengan bisa makan gratis di walimah itu ya. Makanya ketika itu diizinkan dan masyarakat tidak mempermasalahkan ya, walhamdulillah. Baik, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apabila setiap jemput anak sekolah ikut parkir di kelurahan yang bersebelahan dengan sekolah dan dilakukan rutin tapi hanya sebentar, apakah itu diperbolehkan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami pahami bahwa tempat seperti ini kan bisa diakses untuk siapapun karena dia parkir kelurahan ya. Parkir masjid, parkir kelurahan, itu bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkan. Kecuali kalau di situ ada syarat. Hanya boleh yang parkir di sini adalah yang punya urusan dengan kelurahan. Tapi setahu saya tidak ada ketentuan seperti itu di kelurahan. Kecuali kalau ditulisi ya. Dilarang parkir kecuali yang berkepentingan dengan kelurahan. Kalau kemudian kondisinya seperti itu, wallahu alam, maka ya, dia boleh parkir di kelurahan tadi dan kemudian dia jemput sekolah anaknya ya. Dan walaupun itu tiap hari, ini kan sifatnya sebentar. Dan tanah kelurahan itu milik umum, sehingga dia boleh mengakses sebentar. Nah, Lagi mungkin kalau pihak sekolah sudah koordinasi mungkin saja. apalagi kalau ada itu berarti sudah ada izin dan seperti itu. Baik, Ustaz. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini dari pesan WA, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau tanya, saya tinggal di perumahan dan banyak sampah daun pohon tetangga depan rumah tidak berpenghuni. Kalau saya hanya membersihkan area depan rumah dan sebelah kanan kiri saja, tapi depan kanan kiri tidak saya sapu, rumah yang tidak disapu ada penghuninya. Apakah saya termasuk berbuat buruk kepada tetangga? Yang bertanggung jawab untuk kebersihan jalan ya. Uruf kita kan mengatakan ya itu adalah tanggung jawab yang rumahnya di depannya. Sehingga ketika saya mau membersihkan jalan, maka hanya jalan di depan rumah saya, sewilayah itu. Terus bagaimana kalau kemudian rumah milik tetangga yang tidak berpenghuni, otomatis kan dia tidak dirawat. Pada asalnya kita tidak punya tanggung jawab. Dia mau kotor, banyak daunnya, mau banyak apapun, kita tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kemudian Anda mau berbuat baik kepada tetangga, ya silahkan disapu. Apalagi itu berkaitan dengan keindahan, sehingga kalau tempat Anda bersih tapi tetangganya kotor sekali kan mungkin juga membuat aroma dari tempat tinggal Anda jadi nggak maksimal. Nah seperti ini kembali kepada uruf. Berlakulah kaidah al-'adah muhakkamah.
bahwa adat itu bisa menjadi penentu hukum. Termasuk salah satunya dalam masalah ini. Urufnya bagaimana? Kalau urufnya hanya di depannya saja, sebelahnya tidak menjadi tanggung jawab, berarti Anda tidak dianggap bersalah kepada tetangga. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Sebagai ibu rumah tangga, saya tidak bisa sholat tepat waktu. Pertanyaannya, apakah boleh saya sholat qobliyah ataukah sudah tidak bisa karena sudah mendengar iqomah di masjid terdekat? Syukran Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga serta tim sehat dan diberkahi oleh Allah. Masya Allah. Tim ANB dapat doa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat qobliyah itu waktunya dari sejak adzan sampai pelaksanaan sholat wajib. Dan kalau Anda berada di masjid, maka pelaksanaannya adalah dari adzan sampai iqomah. Tapi kalau Anda sholatnya di rumah, pelaksanaan sholat qobliyah dari sejak masuk waktu yaitu adzan sampai Anda melaksanakan sholat. Sehingga kalau ada ibu RT, ibu rumah tangga, yang beliau tertunda sholatnya karena kesibukan dan sudah mendengar adzan, maka Anda jawab adzan, kemudian nanti sholat qobliyah ketika memungkinkan. Misalnya sholat duhur saya jam 1 bisanya, ya silakan nanti sholat jam 1. Berarti sebelum sholat duhur, sholat qobliyah duhur dulu, walaupun sendirian di rumah. Wallahu a'lam. Baik, berarti tetap sholat qobliyah Ustaz. Bisa. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih dari pesan WA. Dan pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdullah Rifai dari lereng Gunung Lawu. Dia Abu siapa ini? Abdullah Rifai, Ustaz. Nggak ada abunya ya? Enggak ada, bukan Abu Rifai, Ustaz. Nggak Abu Rifai. Ustaz izin bertanya terkait arisan. Bagaimana hukumnya jika orang yang dapat arisan memberi makanan dan minuman? Setelah itu ada kas dan arisan. Sedangkan arisan di situ dikasihkan uangnya ke si A. Waktu kumpulan untuk mengganti uborampe-nya. Yang kami tanyakan adalah gimana hukumnya Ustaz? Jamuan itu dibeli tuan rumah si A itu sebelum uang dikasihkan pas waktu acara. Mohon saran dan masukannya, walaupun itu tidak boleh, mungkin sikap kita di masyarakat seperti apa? Jazakumullah khair. Masya Allah. Baik. Intinya begini ya, dalam transaksi utang tidak boleh ada manfaat apapun. Sehingga kalau kita lihat dalam arisan, lingkaran arisan itu kan saling memberi utang. Kalau ada 10 orang A, B, C sampai J melakukan arisan, lalu yang dapat C. Ketika yang dapat C, mereka semua diundang ke rumah C. Maka saat mereka diundang ke rumah C, berarti C karena yang dapat, maka C yang ngutangi, maka teman-temannya yang ngutangi C. Sudah? Lalu C ngasih makan ke mereka. Ya ini qardun jarun naf'an, utang yang menghasilkan manfaat. Berupa apa? Makanan tadi. Tidak boleh yang kayak gini. Sehingga tidak boleh dalam posisi ini si C memberi makan atau kemudian makanan itu dikonsumsi oleh A, B sampai C selain C. Wallahu alam. Karena itu sebagai solusi yang bisa kita sampaikan adalah tolong bedakan antara arisan dengan makan-makan. Cara membedakannya bisa seperti ini. Untuk makan-makan urutannya berbeda dengan urutan arisan. Sehingga untuk makan-makan ada undian khusus. Bulan ini di sini, bulan depan di sini, bulan depan di sini. Undian khusus makan-makan. Arisan, undian arisan. Maka bisa jadi yang kedapatan makan-makan, dia nggak dapat arisan. Nggak apa-apa. Terus nanti kan dia butuh biaya untuk penyediaan jajan. Tadi kan ada kas. Kasihkan kas itu. Ketika kas itu dikasihkan, ini cukup untuk membantu. Sehingga tidak perlu mengganggu keuangan arisan tadi. Wallahu a'lam. Baik.
Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, karena sudah jam 6:30. Bismillah Ustaz dan tim ANB yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Bagaimana dengan tetangga yang sengaja meninggikan jalan di depan rumahnya agar air cucian mobil, karpet, dan air hujan mengalir ke depan pekarangan saya? Apa yang mesti saya lakukan? Sebab Pak RT RW pun tak peduli karena mereka berteman dengan tetangga tersebut. Nah, ini kayak gini ya. Tanggung jawab RT, RW, dan para pemimpin di kampung. Sehingga kalau ada masalah, ya jangan sampai satu dibela, yang lain nggak dibela. Meskipun itu teman akrab, meskipun itu tetangga dekat, ya ini pelanggaran. Masa dia ninggiin jalan, kemudian nanti air cucian-cucian itu ngalir ke Sebenarnya tanah tetangganya. Coba dia digituin, mau nggak? Kalau nggak mau, jangan menyikapi seperti itu untuk orang lain. Maka jadilah warga yang tepo selero. Dia bisa menyadari dan memahami titik kekeliruannya. Jadilah orang yang pinter rumongso dan bukan rumongso pinter. Paham nggak? nggak tahu. Jadilah orang yang pandai merasa. Pandai merasa itu sensitif. Sensitif dalam arti dia sensitif terhadap mengganggu orang lain. Ini ganggu orang lain, tinggalin. Ganggu orang lain, tinggalin. Tapi jangan rumongso pinter. Jangan merasa pinter ya. Sehingga dia dalam banyak hal merasa lebih hebat, lebih pintar, itu tidak boleh. Cuman kalau yang terjadi adalah dia berusaha untuk menyadari dan memahami kondisi tetangga, maka insya Allah itu yang terbaik. Sehingga dia punya tepo selero dengan tetangganya. Jangan sampai dia melakukan sesuatu, tetangganya tersiksa dengan perbuatan dia sendiri nggak sadar. Wallahu a'lam. Mungkin perlu ditampung juga mungkin airnya yang ngalir Terus? diantar ke rumah bapaknya tadi. Masya Allah, Pak, dia ini repot sekali. Air yang ngalir Pak, nih saya kembaliin airnya gitu. Ya repot sekali itu. Ya. Ini soalnya aparatnya juga nggak bisa. Ya seharusnya aparat dia punya apa, wewenang di situ, sehingga dia harus memberitahu kepada warga yang bermasalah kepada warga yang lain. Baik Ustaz, jazakallah khair untuk Masya Allah. faedahnya dan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Amin. Kita mungkin tutup Ustaz ya. Dan para pemirsa, demikian sesi rehat subuh kita pada kesempatan pagi ini. Saya mewakili kru dan tim studio ANB yang bertugas mohon undur diri, dan semoga kita bertemu di sesi rehat subuh berikutnya, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.